Support system adalah satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang kecil yang bersinergi satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan ya. Kayak gambar ini nih. Kecil-kecil menjadi satu dan menjadi mekanisme mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, karena kecil-kecil itulah sering diremehkan ya. Ah, apa itu penting? Ah, apa ini nggak penting? Jadi kadang akhirnya ada orang yang, ah ini dihilangkan. Coba kalau Bapak Ibu lihat mekanisme ini, satu ini yang kecil ini yang jelek ini mungkin menurut Bapak, ah ini dihilangin lah, nggak penting. Ya nggak jalan keseluruhannya. Nah itulah support system ya, jadi semuanya harus masuk. Maka support system sangat diperlukan tadi sudah dijelaskan ya, eh, kebutuhannya karena bisnis ini adalah bisnis jaringan ya. Kadang ya namanya bisnis jaringan Bapak Ibu mungkin pernah melakukan permainan yang bisik-bisik 5 kucing, 5 anjing, 7 tikus, 4 gajah dibisikin ke satu orang dan satu orang lagi baru 10 orang udah terjadi distorsi. Nah, itulah makanya kita perlu support system untuk meminimalisasi distorsi ya. Distorsi tetap ada walaupun bagaimana, cuman bagaimana meminimalisasi distorsi. Kemudian support system bukan sekedar pengetahuan dan keahlian saja, tapi merupakan budaya. Tadi saya sudah jelaskan di depan ya. Nah, kekuatan support system adalah diduplikasi yang benar dan keseragaman bahasa. Itu kekuatannya kan. Karena kalau kita kerja sendiri tadi susah. Tidak diduplikasi. Kuncinya adalah apa yang bisa diduplikasi dengan standar yang benar, keseragaman bahasa. Maka memberi panduan fokus kerja kepada Anda juga ya. Support system memberikan fokus kerja karena mungkin Bapak Ibu karena terlalu banyak pilihan di dalam jaringan Ibu banyak sehingga akhirnya Bapak Ibu menginvestasikan waktu dan tenaga perhatian kepada mungkin orang yang salah, bukan orang yang tepat. Sehingga akhirnya waktunya terbuang-buang sehingga Bapak Ibu pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Nah, support system ini akan memberi panduan kepada Bapak Ibu mana sih yang benar dipilihnya ya. Karena kadang mungkin ada adik kita di situ sehingga kita punya beban supaya adik kita sukses. Tapi sebenarnya adik kita belum siap sukses. Dia belum fokus, tapi kita ngotot dan sebagainya. Akhirnya malah terbengkalai semua kemajuan Bapak Ibu dalam membangun bisnis. Nah, kekuatan dari support system itu apa? Contohnya ini ya, saya contohkan ya. Pilih coba Bapak Ibu angka apa aja. Sudah dipilih angkanya? Ya, mau angka 1 juta? Boleh. Mau angka 10? Boleh. Ya, jadi coba pilih Bapak Ibu dalam hati, pilih angka berapa aja. Nah, kemudian angka yang Bapak Ibu pilih, kalikan dengan 2. Misalnya tadi Bapak Ibu pilih 10, kalikan dengan 2, berarti 20 ya. Ketemulah H1. Jadi H1-nya ya. Bapak Ibu adalah 20 ya. Tapi nggak usah ikut-ikutan saya angkanya. Terserah Bapak Ibu mau milih dari mana. Sudah? Sudah ketemu H1-nya? Nah, kemudian H1-nya plus 2. Ketemulah H2. Udah ketemu? Udah ketemu? Kalau udah ketemu H2-nya, H2 itu dibagi 2. Maka ketemu H3. Sudah? Udah ketemu H3-nya? Nah, H3-nya itu dikurangi angka yang Bapak Ibu pilih tadi. Berapa kira-kira hasilnya? Coba boleh di ini hasilnya berapa? Boleh ditaruh di chatnya. Berapa hasilnya? Oh, Ibu Sylvia hasilnya 1. Luar biasa. Yang lain? Bu Justin 1. Bu Noni 1. Waduh, semuanya 1. Oh ya, ada yang 0. 1, semuanya 1. Semuanya 1. Wih, luar biasa ya. Padahal kalau hasilnya 1 tadinya dari berapa coba? Dari angka berapa sama dengan 1? Misalnya tadi 10 sama dengan 1. 3 sama dengan 1. 5 sama dengan 1 coba. Oh, 5 hasilnya 1. 7 1, 10 1. Wih, luar biasa ya. Artinya apa Pak kesimpulannya? Di Oli Life itu kan kita tagline-nya adalah di Indonesia one team, one dream, one world. Itu yang pertama. Yang kedua adalah artinya Bapak Ibu dari manapun latar belakang apapun, bagaimana caranya apapun, kalau Bapak Ibu ikutin sistem, maka hasilnya akan sama. Itulah kekuatan dari sistem. Nah, problemnya adalah hati-hatinya lah Bapak Ibu misalnya
ditambah dengan 2 ya. Saya nggak suka dengan ditambah dengan 2. Saya kreatif ya, saya sukanya angka 8, Pak. Jadi H1 ini saya tambah 8 aja, karena saya sukanya angka 8. Maka hasilnya berbeda. Misalnya mau ketemu H3, saya nggak suka nih dibagi 2. Saya sukanya dipangkat 2, nggak ketemu. Artinya apa yang kita bisa belajar? Artinya adalah di dalam support system ini, itu sebenarnya sederhana dan hasilnya akan sama, itu yang kita mau kan, duplikasi yang bagus. Tetapi syaratnya dalam prosesnya tidak boleh diutak-utik gitulah. Makanya kenapa di dalam do and don't itu kalau misalnya Bapak Ibu punya, eee, ide itu konsultasikan ke upline ya, karena mungkin Bapak Ibu idenya adalah menggantikan ini, 2 jadi 5 atau 2 jadi 8 sehingga akhirnya, eee kelihatannya bagus ya, 2 dikali 8 kan bagus, 8 itu kan bagus. Jadi kelihatannya secara jangka pendek itu bagus, tapi jangka panjangnya rusak. Jangka panjangnya tidak sampai seperti yang kita mau gitu. Makanya perlu dikonsultasikan. Makanya dalam support system itu karena duplikasi itu yang kita kejar, hal yang utama yang harus dibuang adalah, dirubah-rubah ya, harus seragam, standarisasi itu penting. Makanya kunci dari support system adalah standarisasi dari cara-cara kerja setiap tahap dalam membangun jaringan. Usaha sangat diperlukan. Jangan sebarkan kebingungan dan keraguan dalam jaringan Anda, karena itu merupakan racun yang sangat mematikan ya. Bapak Ibu punya jaringan udah jutaan aja ya, coba sebarkan kebingungan, 2 tahun saya jamin, 2 tahun bisnis Bapak Ibu, jaringan Bapak Ibu rontok, 2 tahun. Walaupun jaringannya sudah 1 juta ya, dan saya sudah punya pengalaman di situ. Jadi, hati-hati, jangan sebarkan kebingungan. Kenapa? Kalau orang bingung itu lumpuh. Ya, kalau orang ragu-ragu A atau B. A, ininya gini, resikonya gini, B akhirnya, "Udah deh, entar dulu deh," nunda-nunda, akhirnya lumpuh orang, nggak jalan, karena ragu-ragu gitu. Jadi, makanya kita harus menseragamkan bahasa. Makanya kenapa, OPP itu harus seragam, yang satu ngomong P5, satu ngomong P4, satu ngomong P3, bahkan ada yang ngomong P1, orang jadi bingung gitu. Ya kita harus seragamkan. Perlu komitmen untuk bekerja hanya yang distandarisasi saja oleh sistem, sehingga tercipta keseragaman bahasa ya. Dan hilangkan sementara ini kreativitas dalam langkah kerja atau langkah sistem, karena ini akan menyebarkan kebingungan dalam jaringan Anda. Mungkin Bapak Ibu bilang, "Lah kreatif itu kan satu contoh dalam bisnis itu penting." Oke kalau Bapak Ibu punya kreatif, punya ide, konsultasikan ke upline. Ya seperti do and don't. Mungkin memang bisa bagus, karena sesungguhnya jalan di support system itu bukan seutas tali yang melenceng dikit jatuh ya, seperti jalan raya. Ya, tapi tetap ada batasannya yang tidak boleh keluar dari situ yang merubah hasilnya, ya.